Selamat siang, saya Dika Muhammad, saya Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Jadi hari ini kami datang ke kantor Kementerian Sosial untuk yang ketiga kalinya untuk mempersoalkan sebetulnya ada 4 soal yang kami persoalkan, itu soal data dan anggaran, penambahan anggaran. Jadi sebelum saya bicara itu ada 4 temuan menurut SPRI terkait dengan data dan metode pendataan. Pertama, basis data terpadu kumpulan keluarga miskin secara nasional yang menurut pemerintah sudah tepat, sudah akurat. Menurut kami kacau dan tidak akurat. Berdasarkan temuan ada sekitar 1 juta keluarga yang tidak sesuai kriteria atau salah sasaran atau tidak akurat alias bermasalah. Yang kedua, kami menemukan ada ratusan ribu penerima bantuan sosial yang pada periode bulan pertama dan kedua menerima, bulan berikutnya tidak menerima karena menggunakan basis data survei tahun yang sebelumnya. Artinya ada ketidakkonsistenan dalam penggunaan basis data untuk penyaluran bantuan. Yang ketiga, kami menilai survei dan metode penentuan rumah tangga miskin penerima bantuan ini tertutup, tidak melibatkan peran serta masyarakat. Nah, misalnya ada yang namanya Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Dalam undang-undang itu cuma diatur fakir miskin cukup hanya mendaftar. Jadi tidak ada proses bertanya dan berkonsultasi dengan rakyat terkait penyusunan dan penetapan basis data terpadu atau kumpulan data rakyat miskin. Yang kedua, pemerintah menggunakan metode garis kemiskinan dan kriteria kemiskinan yang menurut kami tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi garis kemiskinan pemerintah sebesar 401.000 kami nilai ini sangat di bawah sekali ya. Aneh, orang yang cukup makan 3 kali dianggap tidak miskin oleh pemerintah. Kedua, garis kemiskinan juga membatasi akhirnya perhitungan jumlah orang miskin. Nah, yang terakhir, pemerintah dalam hal menentukan siapa saja yang layak dapat bantuan sosial, ada yang namanya mekanisme rankingisasi yang dilakukan secara tertutup oleh Kemensos dan oleh tim penanggulangan kemiskinan. Nah, akibat dari tertutupnya penentuan jumlah orang miskin inilah akhirnya jumlah orang miskin terbatas, gitu ya. Dan yang terakhir, kami memang meyakini anggaran bantuan untuk orang miskin sedikit. Ini yang juga yang jadi pokok soal. Akibatnya kemudian jumlah penerima bantuannya menjadi sedikit. Jadi hal ini disebabkan karena 3 hal. Pertama, kami menduga ini ada permainan politik atau menjaga citra politik presiden agar tetap baik ya karena jumlah orang miskinnya sedikit. Yang kedua, komitmen presiden dan DPR memang nggak ada untuk memberantas kemiskinan. Bayangkan, anggaran untuk kemiskinan PKH Rastra, PKH sebesar 17 triliun, Rastra 21 triliun. Tapi anggaran untuk bayar utang luar negeri sekitar 300 triliun. Kan jomplang. Jadi pemerintah lebih pro untuk kepentingan yang nggak jelas bayar utang gitu. Nah, itu soal yang menurut kami sekarang perlu kami perkarakan. Jadi pada beberapa bulan yang lalu kami sudah menyerahkan sekitar 8.000 data rumah tangga miskin yang belum tersurvei untuk ditindaklanjuti. Tapi baru DKI Jakarta yang sudah dilakukan survei lapangan dan tinggal menunggu persetujuan menteri. Yang kedua, dari Lampung, dari Jawa Barat belum disurvei lapangan oleh Kemensos. Oleh karena itulah hari ini kami juga menuntut itu. Jadi menuntut agar data SPRI ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian kami menuntut supaya basis data terpadu dirubah, kriteria miskin dan garis kemiskinan dirubah, anggaran untuk PKH Rastra ditingkatkan, kemudian yang paling penting kami minta kepada pemerintah setiap tahun sekali melaporkan pelaksanaan PKH Rastra, karena di banyak tempat kami mendapat informasi banyak penyelewengan dan penyalahgunaan terkait program ini. Jadi itulah yang mendasari kenapa kami datang dan aksi di depan kantor Kemensos. Ini aksi yang ketiga kalinya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bulan depan atau bulan Januari kami akan aksi lagi ke sini dan ke Istana Presiden jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Kira-kira demikian.